Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safaras Fauzi Prastio. Saya diisi sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Jakarta. Dewan Juri yang terhormat, kami mendapat kesempatan untuk membahas mosi. Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba dan sebagainya. Kami di sini sebagai tim afirmasi yang sangat-sangat mendukung penuh dalam mosi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, di keadaan saat ini yang dimana di dunia ini banyak sekali yang menggunakan narkoba dan melakukan perundungan dan sebagainya. Namun nyatanya bukan hanyalah masyarakat saja yang melakukan hal itu. Banyak siswa dan siswi yang melakukan hal tersebut. Sudah tidak asing lagi kita mendengar berita adanya tindakan perundungan, tawuran, konsumsi miras, menggunakan narkoba dan lain-lainnya yang dilakukan oleh siswa dan siswi. Namun, jikalau mereka ketahuan melakukan tindakan asus tersebut, mereka tidak diberikan kesempatan kedua kalinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan hal itulah bukan suatu hal yang ideal yang kami inginkan sebagai pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan jika ada suatu anak yang ketahuan untuk melakukan tindakan yang tidak mencerminkan sebagai pelajar, yang sebenarnya terjadi ialah anak tersebut dipaksa untuk menggunakan narkoba, ikut tindakan perundungan, dan lain-lainnya, sebagainya oleh seorang yang membuatnya dia melakukan hal tersebut dikarenakan suatu faktor seperti inginnya diakui karena adanya suatu ancaman, faktor ekonomi pun juga bisa berpengaruh dan lain-lain sebagainya. Dan karena hal itulah terjadi anak-anak tersebut melakukan tindakan asusila tersebut. Namun, dikarenakan ketahuan oleh pihak sekolah dan anak tersebut dikeluarkan dari sekolah, maka anak tersebut tidak bisa mencari ilmu lagi. Kesempatan untuk berubah menjadi baik lagi pun juga hilang. Hingga nama baik dia tercoreng oleh masyarakat. Yang dimana ilmu adalah suatu kebutuhan anak-anak untuk menjadi pribadi yang baik untuk masa depan dia kelak nanti. Dan karena anak itu dikeluarkan, maka anak itu bisa saja tidak sesukses teman sebaya lainnya. Dewan Juri yang terhormat, bisa kita lihat dari mosi tersebut yang berbunyi, Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba dan sebagainya. Kita bisa kaji bahwa sekolah harusnya bisa beri kesempatan untuk anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan diberikan pelajaran untuk anak tersebut. Sebelum tim kontra melakukan sanggahan, bagaimana pelaku melakukan tindakan kedua kalinya? Bagaimana jika pelaku mengajak anak-anak lainnya untuk mengikuti apa yang sudah telah dia perbuat? Bagaimana? Kami memiliki alternatif terhadap tindakan tersebut, yang dimana guru-guru dan temannya harus merangkul pelaku tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta memberi dukungan yang sangat-sangat penuh untuk sang pelaku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita sebagai teman si pelakunya pun juga kita harus meyakinkan anak itu bahwa dia bisa untuk keluar dari zona tersebut dan yakin bahwa dia akan berubah menjadi lebih baik lagi. Serta kita jangan pernah mengungkit kembali apa yang dia lakukan sebelumnya, karena masa lalu adalah masa lalu dan masa depan adalah masa depan. Jika anak tersebut tertangkap oleh pihak berwajib, maka hal tersebut bukanlah tanggung jawab sekolah lagi karena sudah kerana hukum. Tujuan kami di sini dalam perdebatan kali ini adalah kami menginginkan pelaku kenakalan remaja tetap mendapatkan haknya dalam menempuh pendidikannya tanpa mencabut hak pelaku dalam mendapatkan pendidikannya. Bayangkan betapa menyeramkannya apabila di kondisi negara saat ini banyak remaja melakukan kenakalan remaja seperti melakukan narkoba, perundungan, tawuran dan lain-lainnya dikeluarkan dari sekolah. Bukankah hal itu akan menghambat proses kita menuju masa depan yang cerah, seperti apa yang sudah diiming-imingi oleh pemerintah generasi emas 45. Apakah bisa? Di sini kami memiliki mekanisme sederhana. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara apa yang sudah dijelaskan di awal, yang dimana guru-guru dan temannya harus merangkul pelaku. Sekali lagi tegaskan lagi, yang dimana guru-guru dan temannya harus merangkul pelaku tersebut untuk menjadi pribadi yang baik, serta memberi dukungan yang penuh untuk sang pelaku untuk menjadi lebih baik lagi. Kita sebagai teman si pelaku juga ingat lagi, kita harus meyakinkan anak itu bahwa dia bisa untuk keluar dari zona tersebut dan yakin bahwa dia akan berubah menjadi lebih baik lagi. Serta kita jangan pernah mengungkit kembali apa yang dilakukan sebelumnya. Karena saya sudah bilang tadi bahwa masa lalu ialah masa lalu dan masa depan ialah masa lalu. Masa depan ialah masa depan. Untuk pencegahannya dapat kita lakukan dengan penyuluhan terhadap bahayanya narkoba kepada anak-anak lainnya. Di sini saya akan memaparkan argumentasi saya. Argumen yang pertama, jika kita melakukan anak tersebut, ia tidak dapat memenuhi hak dia sebagai pelajar. Mengapa hal ini benar? Ketika kita bisa berpikir dengan logis nih. Jika kita dikeluarkan dari sekolah,
Jika dia dikeluarkan dari sekolah, bagaimana cara dia menempuh ilmu? Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan teman sebayanya? Yang dimana pertemanan positif sangatlah penting bagi kalangan remaja. Alasan kedua, apa dampak terhadap masa depan kita? Dampak jika kita tidak memenuhi hak dia sebagai pelajar, ialah sumber daya manusia kita akan menurun. Yang dimana para remaja ialah pengganti kita kelak nanti yang seharusnya dia dapat memajukan negara kita menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, anak tersebut tidak mendapatkan kesempatan banyak dalam menempuh cita-citanya. Yang pertama, mengapa ini bisa terjustifikasi? Anak tersebut tidak dapat kesempatannya untuk mencapai cita-cita mereka, dikarenakan mereka tidak dapat mendapatkan ilmu yang seharusnya dia dapat. Argumen yang ketiga, jika kita melepas anak tersebut, maka dia akan lebih bebas melakukan tindakan asusila. Mengapa ini benar? Bayangkan, jika anak tersebut tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan yang sangat positif dan malahan mereka mengikuti suatu lingkungan yang justru negatif dan justru membawa mereka ke ranah yang lebih buruk lagi, mereka pasti akan melakukan tindakan tersebut lagi. Mereka pasti akan melakukan tindakan asusila tersebut lagi. Oleh karena itu, mereka harus tetap dalam pengawasan yang tidak didapatkan jika mereka tidak di rumah. Lalu, kesimpulan yang saya dapatkan berikan di mana kami telah memberikan definisi keadaan saat ini dan kami memiliki mekanisme dan solusi yang jelas dan pemaparan argumentasi yang sesuai dengan mosi pendapatan kali ini. Dari sekian argumentasi yang saya berikan, saya di sini dengan tegas menyuarakan bahwa saya setuju dengan mosi kali ini karena seharusnya para pelajar harus mendapatkan dukungan dan kesempatan kedua kalinya untuk menjadi lebih baik lagi. Tebang akar yang busuk agar pohon tetap berbuah lebat. Jangan biarkan akar busuk membuat pohon tidak dapat berdiri kokoh. Sekian dari saya Ahmad Safaras Fauzi Prastio dari perwakilan SMA Negeri 1 Jakarta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.